My name is 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 Bisa dibilang, Eminem merupakan sosok yang inspiratif, mampu mendobrak sesuatu yang tidak biasa dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa di Michigan dan mudanya kerap kali dirundung, pendiam dan korban penelantaran oleh ayahnya, serta seringkali dipukuli oleh ibunya. Tapi pada akhirnya, segala kepahitan dalam masa mudanya itulah yang membuat Eminem mampu berkarya. Lagu-lagu Eminem terdengar tidak hanya seperti lagu yang enak untuk didengar, namun seperti dirinya mengkisahkan pengalaman hidup pribadi atau fenomena yang sedang terjadi. Seorang penyanyi rap kulit putih yang layaknya seperti Elvis Presley bisa membawakan dengan baik genre yang identik dengan orang kulit hitam. Eminem jelas mampu mendobrak batasan-batasan stereotip selama ini. Lalu, bagaimana sekelumit cerita tentang salah satu rapper terbaik di dunia ini? Dan apa pula penyebab perseteruannya dengan yang katanya si Prince of Pop Punk MGK? Yuk langsung saja kita gaskan! Lahir di Missouri pada tanggal 17 Oktober 1972 dengan nama Marshall Bruce Mathers III. Nama Eminem berasal dari singkatan M&M yang mengacu pada namanya Marshall Mathers. Dia dibesarkan dan tinggal di Detroit hingga saat ini. Masa kecilnya cukup memprihatinkan, di mana dia pernah dibully di masa sekolahnya hingga gegar otak. Dan hal ini nantinya akan diceritakan Eminem sendiri di lagu Brain Damage. Dia juga tinggal bersama ibunya yang kecanduan obat-obatan dan punya hubungan buruk saat masih remaja. Eminem seringkali bolos sekolah untuk melakukan rap battle. Dia juga mengulang kelas 3 SMP sebanyak 3 kali, sebelum akhirnya ia putus sekolah. Hal ini nantinya ia jadikan guyonan di pidato penganugerahan Run DMC di Rock and Roll Hall of Fame. Eminem mulai kenal musik rap pertama kali di usia 11 tahun lewat lagu milik Ice-T Reckless, melalui pamannya Ronnie yang meninggal karena bundir, dan tato tribut untuk pamannya digambar di lengannya. Dia juga sempat bekerja di gerai fast food dan lain-lain untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Dia merilis album pertamanya di tahun 1996 berjudul Infinite. Namun penjualannya gagal total karena cara nge-rap Eminem saat itu masih terpengaruh Nas dan S dari lagu Life's a Teeth. Eminem juga menemukan alter ego Slim Shady dengan konsep lirik sadis mengenai obat-obatan dan kekerasan di tahun 1997 dan merilis mini album Slim Shady EP di tahun yang sama. Dia juga melakukan rap battle terakhirnya di tahun 1998 dan menjadi juara kedua. Setelah selesai acara tersebut, seseorang meminta CD mini album Slim Shady EP miliknya, dan orang tersebut adalah anak buah dari Jimmy Iovine, presiden dari Interscope Record dan rekan dari Dr. Dre. Setelah CD tersebut sampai di tangan Jimmy, ia memperdengarkan CD itu pada Dr. Dre. Hanya pertama kali mendengar mini album tersebut, Dr. Dre langsung meminta Jimmy untuk mencari Eminem. Eminem datang pertama kali menemui Dr. Dre dengan baju terusan berwarna kuning. Hal ini diceritakan di lagunya I Need a Doctor, bahwa Eminem mengenakan baju serba kuning dan seringkali melontarkan lelucon bodoh. Hook dari single sukses pertama Eminem yaitu My Name Is, yang tercipta hanya beberapa detik setelah Eminem mendengarkan musik yang diaransemen Dr. Dre. Awalnya, banyak orang terdekat meminta Dr. Dre untuk tidak menjalin kontrak rekaman dengan Eminem. Namun, Dr. Dre tetap yakin untuk mengajak Eminem ke dalam labelnya Aftermath. Fat Joe, rapper legendaris dan salah satu personel grup Terror Squad, pernah beberapa kali dikirim album demo oleh Eminem. Dia berkata bahwa ia menyesal tidak memasukkan Eminem ke dalam labelnya. Di awal karirnya, Eminem terkenal karena lirik kontroversialnya. Tak jarang, ia mendapat kecaman dari organisasi perlindungan anak dan wanita. Namun, Eminem selalu menjelaskan bahwa penulisan lirik yang dilakukannya merupakan kesengajaan dan ingin menunjukkan bahwa ia adalah anak dari hasil keluarga broken dan tak dapat membimbing anaknya dengan baik. Di balik segala kontroversinya, Eminem mendapat pujian dari berbagai legenda musik rap, seperti Nas, Jay-Z, Rakim, LL Cool J, dan masih banyak lagi. Bahkan rapper legenda Cool J Rap melalui Flat TV berkata bahwa Eminem adalah rapper terakhir yang mampu membuatnya terkesima. Eminem dipuji dengan liriknya yang padat dan rima yang kompleks,
Contoh verse 1 di lagu The Way I Am. I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Flow yang rapi, punchline tak terduga. Shoutout kepada para rapper yang menginspirasinya dan masih banyak lagi. 3 album pertamanya yaitu Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, dan The Eminem Show adalah album yang dikategorikan klasik oleh para pencinta musik rap. Rapper J. Cole pun berkata bahwa 3 album inilah yang membuatnya jatuh cinta pada Eminem. Singkatnya, sempat hiatus di tahun 2005 karena penggunaan obat-obatan dan kembali berkarir di musik rap di tahun 2009. Tahun-tahun berikutnya, Eminem merilis album Revival di tahun 2017 yang penjualannya tidak setinggi album lainnya. Banyak orang mengkritisi album ini, termasuk Tyler, The Creator, dan Joe Budden. Banyak orang berpikir bahwa karir Eminem telah usai karena album Revival yang gagal. Ia pun merilis album Kamikaze di tahun 2018 secara tiba-tiba dan tanpa promosi. Hal ini pun ia lakukan di tahun 2020 dalam perilisan album Music to be Murdered by beserta Side B Deluxe Edition album tersebut. Perseteruan antara Eminem dan Machine Gun Kelly bermula pada tahun 2012. Saat itu, ia ketahuan mengomentari postingan anak Eminem bernama Hilly Jade. Dalam tweet bermasalah yang sudah dihapus tersebut, ia menulis, "Aku harus mengatakan bahwa dia sangat seksi dengan cara yang terhormat, karena Eminem adalah raja." Saat itu, Hilly masih 16 tahun sehingga masih termasuk di bawah umur. Perseteruan tersebut berlanjut karena pada tahun 2015, Eminem melarang Kelly ke Shade 45, stasiun radio miliknya. Namun ternyata, keduanya tidak berhenti di situ. Agustus 2018, Eminem mengeluarkan lagu Kamikaze dengan isi menyindir Kelly. Selang beberapa hari, MGK membalas dengan track Rap Devil. Di dalam lagu itu, Machine Gun Kelly mengatakan kalau 4 album terakhir Eminem sama jeleknya seperti selfie-nya. Padahal sebelum adanya perseteruan ini, Machine Gun Kelly sering mengatakan kalau Eminem adalah salah satu inspirasi terbesarnya dalam nge-rap. 2 minggu kemudian, M membalas dengan lagu Kill Shot. Namun, sindir-menyindir lewat lagu tersebut disebut hanya acting, mengingat keduanya berada di label Interscope Record dengan produser sama, Ronnie J. Gimana menurut pendapat kalian guys? Eminem dikenal dengan kekuatannya dalam membuat lagu diss. Sedikit kilas balik di tahun 2018, di mana ia merilis Kill Shot setelah Machine Gun Kelly membuat lagu diss berjudul Rap Devil. Hal ini membuat kedua project MGK setelah konflik ini yaitu Bing GP dan Hotel Diablo gagal total dan membuatnya pindah genre musik. Sebelumnya ada Ja Rule dan Benzino yang karirnya langsung meredup setelah berkonflik dengan Eminem. Jangan main-main bro. Eminem juga merupakan salah satu rapper kulit putih yang dihormati orang-orang berkulit gelap. Fakta mencengangkan lainnya, lagu Lose Yourself merupakan satu-satunya lagu rap yang berhasil memenangkan piala Oscar. Wow. The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass, and Louise Wester for Lose Yourself from 8 Mile. Eminem menginspirasi banyak rapper untuk memiliki skill dan kesuksesan yang sama, seperti Kendrick Lamar, J. Cole, Logic, J.I.D., Absol, dan masih banyak lagi. Dia juga memiliki label rekaman Shady Record yang pernah membesarkan karir 50 Cent, rapper yang berasal dari New York. Memiliki lagu bersama Jay-Z, Renegade, yang masih menjadi perdebatan siapa yang memiliki lirik yang terbaik di lagu tersebut. Alasan orang-orang suka kepada Eminem mungkin ketika dirinya sudah memutuskan untuk merespon kritikan atau hal negatif dari orang lain atau musisi sesama rap. Jika dirinya sudah membuat diss track, sudah pasti mereka yang berbicara negatif tentang Eminem akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan pembicaraan tersebut, mengingat akan lebih dipermalukan oleh Eminem pastinya. Kemudian juga, berbicara soal dirinya yang seakan mengisahkan sesuatu dalam lagunya, itulah mengapa Eminem cukup terkenal dalam subgenre yang dikenal sebagai lyrical rap. Gaya pembawaan rap yang memiliki lirik mendalam dan bagaikan kisah yang menarik untuk diikuti. Namun sayangnya,
hubungannya bersama sang mantan istri Kim sering putus nyambung. Namun saat ini, ia tinggal bersama Kim dan anaknya Hailey. Dan anehnya, rumahnya seringkali didatangi pencuri. Tapi bagaimanapun, Eminem adalah sosok seorang ayah yang penyayang. Ia bahkan rela menemani anak sematawayangnya Hailey untuk menonton kartun di rumah saat malam penganugerahan Piala Oscar. Padahal saat itu lagunya Lose Yourself memenangkan penghargaan Best Soundtrack dan menjadi lagu hip hop pertama yang memenangkan Piala Oscar. Eminem juga mengasuh 2 orang anak dari saudara kembar mantan istrinya. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang rapper kulit putih yang paling dihormati ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sekian dan salam rap rock dan salam rock and roll.